Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy, NPM 1957051002, kelas A, S1 Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang desain dan analisis algoritma. Kali ini adalah penjelasan untuk pembahasannya. Yang pertama itu ada bubble sort, yang kedua quick sort, dan yang ketiga merge sort. Masing-masing ini ditentukan yaitu best case-nya, average case-nya, worst case, big O, dan mengurutkan algoritma tersebut dari kompleksitas terkecil hingga terbesar. Untuk bubble sort itu adalah metode yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen-elemen berikutnya. Pembandingan elemen dapat dimulai dari awal atau mulai dari paling akhir. Apabila elemen yang sekarang lebih besar atau lebih kecil dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar, tetapi jika tidak, maka posisinya tetap. Seperti contoh gambar berikut. Di sini ada gambar di sampingnya adalah untuk mengecek dimulai dari kata yang paling akhir, kemudian dibandingkan dengan data di depannya. Jika data di depannya lebih besar, maka akan ditukar. Nah, ini untuk algoritma bubble sort-nya itu ada prosedur bubble sort, lalu buka kurung A.2, list of sortable items, dia itu tutup kurung. Lalu ini N.2 sama dengan length A, repeat, swapped sama dengan false, for I, 1 to N-1, inclusive do, if this pair is out of order, lalu if A, I kurang 1, kurang dari AI, then swap ini dia akan menukar, swap A, I sama dengan I kurang 1, lalu AI, lalu swap true. Nah, jadi dia kalau ditukar itu nanti kalau nilainya benar berarti true. Lalu N4 ini untuk menutup yang if ini tadi, lalu N4 ini untuk menutup mengakhiri yang perulangan for ini, lalu until not swapped ini untuk yang repeat until ya dia. Lalu end prosedur ini untuk mengakhiri prosedur dari awal hingga akhir. Lalu untuk berikutnya adalah kompleksitas algoritma bubble sort yang best case. Nah, di sini dalam kasus ini data yang akan disorting telah terurut sebelumnya, sehingga proses perbandingan hanya dilakukan sebanyak N kurang 1 kali dengan 1 kali pass. Proses perbandingan ini dilakukan hanya untuk memverifikasi keurutan data. Contohnya, ini seperti misalkan kita punya data ada angka 6, 4, 3, 2, dan kita ingin mengurutkan data ini, yaitu ascending-nya adalah mengurutkan data dengan menggunakan bubble sort. Nah, jadi ini adalah prosesnya, ini iterasinya, iterasi yang pertama yaitu 4, 6, 3, 2. Nah, lalu ditukar lagi 4, 3, 6, 2, lalu 4, 3, 2, 6. Nah, jadi di sini dilihat angka yang di depannya lebih besar daripada yang di belakangnya kecil, ini akan ditukar. Jadi 4, 6, 3, 2, jadi 4, 3, 6, 2. Begitupun 4, 3, 2, 6 gitu. Jadi 6-nya ditaruh belakang karena dia paling besar. Ya, ini adalah iterasi yang pertama. Lalu iterasi yang kedua ialah 3, 4, 2, 6. Nah, kita lihat di sini antara 4 dengan 3 ini kan 3 yang lebih kecil daripada 4, jadi dia dipindah ke depan, angka 3, 4, 2, 6, dan begitupun angka 4 dengan 2-nya ditukar jadi 3, 2, 4, 6, dan begitupun yang belakangnya 3, 2, 4, 6. Nah, ini adalah iterasi yang kedua. Lalu iterasi yang ketiga itu ada 2, 3, 4, 6, kita lihat di sini. Di sini ada angka 3 dengan 2, lebih kecil 2, maka dipindah paling depan, jadi urutannya 2, 3, 4, 6. Begitupun seterusnya 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6. Nah, karena ini sudah terurut pada iterasi ketiga, maka iterasi keempatnya pun sama. Maka tidak ada pertukaran sama sekali, karena di iterasi ketiganya kan sudah urut gitu. Nah, lalu dari proses di atas ini dapat dilihat bahwa tidak terjadi penukaran posisi satu kali pun, sehingga tidak dilakukan pass selanjutnya. Perbandingan elemen ini dilakukan sebanyak 3 kali. Proses perbandingan pada kondisi ini hanya dilakukan sebanyak N kurang 1 kali. Persamaan big O yang diperoleh dari proses ini adalah ON. Dengan kata lain, pada kondisi best case algoritma bubble sort ini termasuk pada algoritma lanjar. Lalu pada kompleksitas algoritma bubble sort yang worst case, di sini ada kasus yang dari data terkecil berada pada ujung array. Nah, jadi kita lihat pada pass pertama, ini ada 4, 3, 2, 1.
lalu kita tukar menjadi 3, 4, 2, 1. Kenapa? Karena kita akan memindahkan yang angka besar ini ke belakang. Jadi kita bandingkan dulu angka 2 di depannya, antara 4 dengan 3 lebih kecil angka 3. Jadi diubah 3, 4, 2, 1. Begitupun 3, 4, 2, 1 diubah menjadi 3, 2, 4, 1. Kita lihat angka 4 dengan 2 ini dibandingkan, yaitu 4 dengan 2 lebih kecil angka 2, maka dipindahkan jadi 3, 2, 4, 1. Begitupun 3, 2, 4, 1 menjadi 3, 2, 1, 4. Nah, lalu PES yang kedua, ada 3, 2, 1, 4. Diubah menjadi 2, 3, 1, 4. Karena angka 3 dengan 2 dibandingkan itu lebih kecil angka 2, maka dia pindah yang 2 di depan, 2, 3, 1, 4. Begitupun 2, 3, 1, 4 diubah menjadi 2, 1, 3, 4. Angka 2, 1, 3, 4 diubah lagi menjadi 2, 1, 3, 4 lagi. Nah, lalu di PES ketiga, ini 2, 1, 3, 4 diubah menjadi 1, 2, 3, 4. Karena angka 2 dengan 1 lebih kecil angka 1, jadi diubah 1, 2, 3, 4. Begitupun seterusnya hingga PES keempat 1, 2, 3, 4. Mengapa? Karena di PES ketiganya ini sudah terurut di langkah pertamanya. Dari 2, 1, 3, 4 menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, maka PES keempatnya itu sudah otomatis terurut dari angka 1 hingga angka 4. Nah, terlihat bahwa setiap kali melakukan satu PES, data terkecil akan bergeser ke arah awal sebanyak satu step. Dengan kata lain, untuk menggeser data terkecil dari urutan keempat menuju urutan pertama, dibutuhkan PES sebanyak 3 kali, ditambah 1 kali PES untuk memverifikasi. Jadi, karena di PES pertama, PES kedua, hingga PES ketiga ini sudah terurut, maka PES keempatnya ini adalah untuk mengkonfirmasi bahwa dari PES 1, 2, 3 ini sudah benar-benar terurut. Nah, lalu sehingga jumlah proses pada kondisi best case ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Jumlah proses sama dengan N2 plus N kali 3. Nah, kenapa 3? Karena dia sudah terurut pada PES ketiga. Nah, dalam persamaan 3 di atas, N adalah jumlah elemen yang akan diurutkan, sehingga notasi big O yang dapat adalah O N2. Dengan kata lain, pada kondisi worst case, algoritma bubble sort ini termasuk dalam kategori algoritma kuadratik. Nah, pada kompleksitas algoritma bubble sort yang average case, pada kondisi ini, jumlah PES itu ditentukan dari elemen mana yang mengalami penggeseran ke kiri paling banyak. Hal ini dapat ditujukan oleh proses pengurutan array sebagai berikut. Ya. Pada PES pertama, ini ada 1862. 1862 ini akan diubah menjadi 1682. Nah, kita bandingkan dulu angka 1 dengan 8 ini paling kecil angka 1, berarti kan tetap nih 1862. Nah, ketika 1862 yang 8 dengan 6 dibandingkan itu lebih kecil angka 6, jadi dia dipindahkan 1682. Lalu 1682 diubah menjadi 1628 karena angka 8 sama angka 2 dibandingkan itu yang lebih kecil itu adalah angka 2, maka dipindah ke depan jadi 1628. Begitupun PES yang kedua, yaitu 1628 diubah menjadi 1628 lagi, karena angka 1 dengan angka 6 dibandingkan adalah lebih kecil angka 1-nya, jadi tetap 1628 diubah jadi 1268, karena sudah 1628 menjadi 1268, maka 1268 hingga PES ketiga ini sudah benar-benar sudah terverifikasi atau sudah terkonfirmasi bahwa ini sudah selesai. Mengapa? Karena di PES keduanya saja sudah urut dia dari yang kecil hingga terbesar dan tidak ada pertukaran sama sekali gitu. Jadi yang PES ketiganya ini adalah untuk untuk memverifikasi atau mengkonfirmasi bahwa PES pertama dan PES kedua ini sudah selesai, sudah urut. Nah, dari proses pengurutan di atas ini dapat dilihat bahwa untuk mengurutkan itu diperlukan 2 buah passing saja, ditambah 1 buah passing untuk memverifikasi. Dengan kata lain, jumlah proses pembandingan dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah proses sama dengan X kali 2 tambah X dalam kurung 4. Nah, dalam persamaan 4 di atas, ini X adalah jumlah penggeseran terbanyak. Dalam hal ini, X tidak pernah lebih besar dari N, sehingga X dapat dirumuskan sebagai dari persamaan 4 dan 5 di atas. Dapat disimpulkan bahwa
Notasi big O-nya adalah ON2. Dengan kata lain, pada kondisi average case algoritma bubble sort ini termasuk dalam algoritma kuadratik. Nah, di sini ada quicksort. Quicksort ini merupakan algoritma yang bekerja secara divide and conquer, sama seperti merge sort. Algoritma ini bekerja dengan mencari posisi yang tepat untuk data dengan membandingkan data dengan pivot sebagai data pembanding. Kompleksitas yang dimiliki oleh algoritma quicksort sama seperti merge sort, karena cara kerja yang sama divide and conquer. Kompleksitas yang dimiliki oleh merge sort untuk best and average case yaitu O(n) log n, sedangkan worst case yaitu O(n)2. Nah, di sini quicksort ini merupakan sorting pembanding dan pada implementasi efisien tidak merupakan algoritma sorting yang stabil. Quicksort juga merupakan algoritma pembagi. Pertama, quicksort membagi list yang besar menjadi dua buah sublist yang lebih kecil dari elemen kecil dan elemen besar. Quicksort kemudian dapat menyortir sublist itu secara rekursif. Nah, bisa kita lihat dari step yang pertama, itu ada determine pivot. Nah, pivot ini pastinya yang kuning ini, yang tengah ini. Jadi kita akan lihat dari angka tengah ini nanti akan bisa mengurutkan dari datanya nanti gitu. Pivot ini angkanya tidak akan berubah, dia akan tetap di tengah. Jadi yang berubah itu adalah yang di sisi kiri maupun di sisi kanannya. Ini kita lihat dari angka yang pertamanya 4, 2, 6, 5, 3, 9. Ini nanti kita lihat lagi, L ini left atau kiri, R ini right, kanan. Nah, di sini yang left-nya angka 4, yang right-nya angka 9. Lalu, di sini kan nanti dibandingkan nih, angka 4 dengan 9 itu lebih kecil 4, berarti tetap. Nah, lalu kita lihat lagi, angka yang 2 dengan 9 lebih kecil angka 2, tetap. Nah, lalu angka 6 dengan 9 itu lebih kecil angka 6, berarti tetap. Nah, begitu pun selanjutnya hingga angka yang 6 ini dilihat dengan angka 3 lebih besar angka 6, maka angka 6 ini dipindah ke belakang, jadi 4, 2, 3, 5, 6, 9 gitu. Nah, lalu di sini juga kita lihat angka 5 tetap kan. Nah, sedangkan di sini angka 3 dengan 6 benar, karena angka yang 3 itu adalah yang paling kecil gitu. Nah, seperti inilah. Jadi yang quicksort ini, dia pivotnya itu tetap di tengah, tidak berubah gitu. Jadi cuma sisi kanan dan sisi kirinya saja yang diubah. Nah, ini adalah algoritma quicksortnya. Di sini algoritma quicksortnya itu ada A low high. Di sini is if low lebih dari he, then P sama dengan partition A low high, quicksort A low P-1, quicksort A P plus 1 high. Nah, di sini algoritma partition A low high is pivot sama dengan A high. I sama dengan low for J sama dengan low to high do. If AJ lebih dari pivot, then swap AI with AJ. I sama dengan I plus 1, swap AI with A high, return I. Nah, lalu di sini ada kompleksitas algoritma quicksort yang best case. Misalkan pivot dipilih secara random, berapa hasil running time untuk best case? Nah, di sini rekursifnya yang pertama adalah partisi membagi array menjadi 2 subarray dengan ukuran n dibagi 2. Lalu yang kedua adalah quicksort ini untuk setiap subarray-nya. Nah, yang ketiga, berapa waktu rekursifnya? Yaitu adalah O log 2n. Nah, lalu di sini jumlah pengaksesan partisinya yaitu ON. Kompleksitas quicksortnya yang best case ini adalah sebagai berikut. Pn, lalu di sini tanda kurawalnya. Tanda kurawal itu berarti ada batasnya dari kecil hingga ukuran terbesar, yaitu A. Di sini n sama dengan 1. Lalu di sini 2t, n bagi 2 plus Cn, n lebih dari 1. Nah, untuk penyelesaiannya seperti pada merge sort. Tn sama dengan 2t, n bagi 2 plus Cn. Na plus Cn, 2 log n sama dengan O, n 2 log n.
Nah, di sini adalah kompleksitas algoritma quicksort-nya yang worst case. Untuk worst case, ini adalah ON2, N besar pangkat 2 ya. Nah, pivot merupakan elemen terbesar atau terkecil pada tiap pemanggilan rekursif, sehingga menjadi suatu bagian yang lebih kecil pivot dan bagian yang kosong. Quicksort yang worst case ini dimisalkan elemen yang pertama dipilih sebagai pivot. Ini ya, yang pertama itu adalah yang di arah yang 0. Nah, untuk asumsi yang pertama, pada elemen pilihannya itu adalah pivot. Misalkan terdapat array yang sudah urut. Nah, di sini arraynya sudah urut dari array 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga 8. Lalu di sini angkanya udah terurut ya, dari angka yang paling kecil hingga angka terbesar, yaitu array 0-nya 2, array 1-nya 4, array 2-nya 10, array 3-nya 12, array 4-nya 13, array 5-nya 50, array 6-nya 57, array 7-nya 63, dan array 8-nya 100. Nah, di sini untuk yang ukuran indeks terbesarnya itu terdapat pada array 1, yaitu 4. Nah, untuk yang juga indeks yang terkecil ini adalah di 8, yaitu angka 100. Nah, pivot indeksnya yaitu adalah 0. Kenapa pivot indeksnya 0? Karena sudah dijelaskan pada pertama tadi bahwa pivot yang dipilih ini adalah pivot yang di elemen pertama tadi. Nah, di sini untuk kompleksitas algoritma quicksort-nya yaitu average case-nya. Di sini kasusnya kasus rata-rata. Average ini kan rata-rata artinya. Nah, kasus ini terjadi jika pivot dipilih secara acak dari elemen tabel dan peluang setiap elemen itu dipilih menjadi pivot adalah sama. Nah, di sini T average N sama dengan O N 2 log N. O N log 2N expected. Nah, di sini tempatnya ini sudah yang terpilih secara acak. Lalu ini penghitungannya itu yang paling cepat dan bagus untuk data yang besar. Nah, di sini merge sort. Nah, pada metode ini memanfaatkan keteraturan yang diperoleh dari hasil merging dua buah array. Suatu array dinilai yang mempunyai n elemen. Nilai O n kurang 1 dianggap terdiri dari n array yang masing-masing terdiri dari satu elemen. Untuk pasangan array yang berdekatan, kita lakukan merging sehingga diperoleh n bagi 2 buah array yang masing-masing array memiliki 2 elemen. Jika n ganjil, akan terdapat sebuah array dengan satu elemen. Pada saat melakukan proses dilakukan pengaturan posisi dengan cara elemen yang lebih kecil diletakkan di posisi awal untuk pengurutan secara menaik dan elemen yang lebih besar diletakkan di posisi awal untuk pengurutan secara menurun. Nah, kemudian dilakukan merging kembali untuk setiap pasangan array seperti cara di atas ini sehingga kita peroleh n bagi 2 buah array yang masing-masing array memiliki 4 elemen. Nah, langkah ini kita teruskan hingga kita memperoleh sebuah array yang sudah dalam keadaan terurut. Nah, di sini untuk contoh merge sort-nya ada angka yang belum terurut yaitu 38, 27, 43, 39, 82, dan 10. Nah, di sini kita lihat ini kan angka yang tengah dulu yang angkanya kita bagi 2 dari tengah. Nah, misalnya di sini 38, 27, 43, dan 3. Nah, lalu di sini ada 9, 82, dan 10. Pokoknya ini angka yang dari soal ini kita bagi 2 tengah-tengahnya. Nah, lalu di sini kita bandingkan lagi dua angka antara 38 dengan 27. Di sini letakkan sini 38, 27. Di sini 43 dengan 3 letakkan di bawah. Nah, lalu 9 dengan 82 dan 10 ini sendiri. Nah, kemudian kita bandingkan lagi. Pada angka 38 dan 27, ini kita lihat lagi 38 dijadikan sendiri, 27 dijadikan sendiri, lalu dibandingkan. Yaitu angka 38 dengan angka 27 ini lebih kecil mana gitu. Jadi kalau lebih kecil angka 27, angka 27-nya diletakkan di depan dan angka 38-nya ditaruh belakang. Nah, lalu angka 43-nya dengan angka 3 kita bandingkan lagi bahwa angka 3 ini lebih kecil daripada angka 43. Jadi angka yang lebih kecil ditaruh depan. Jadi angka 3 dan 43. Lalu di sini angka 9 dengan 82 kita bandingkan. Lebih kecil mana? Lebih kecil angka 9. Maka angka 9 ditaruh depan dan angka 82 ditaruh belakang.
Nah, lalu karena angka 10 ini sendirian, dia tidak ada pembandingnya. Jadi dia langsung diturunkan angka 10. Nah, lalu di sini karena kita lihat lagi, ini kan sudah diurutkan yang terpisah-terpisah tadi. Kita taruh lagi ke bawah. Di sini 27, 38, 3 dan 43 diurutkan, yaitu yang paling kecil angka 3, udah itu 27, udah itu 38 dan di sini 43. Lalu di sini kita gabungkan lagi yang sudah terpisah ini, kita gabungkan kembali angka 9, angka 10 dan angka 82. Nah, ketika ini sudah terkumpul menjadi dua bagian, kita jadikan satu lagi. Maka urutannya adalah 3, 9, 10, 27, 38, 43 dan 82. Nah, di sini algoritma merge sort-nya. Untuk algoritma merge sort-nya itu ada void top down merge sort, yaitu ada A array kosong, B array kosong, dan di sini N. Lalu buka kurung awal, copy array A 0 N B. Lalu top down split merge B 0 N A. Nah, di sini adalah variabel-variabelnya. Lalu tutup kurung awal. Lalu void top down split merge B array kosong, I begin, I end, dan juga A array kosong. If AN kurang I begin kurang dari sama dengan 1. Lalu return. Lalu I middle sama dengan I end plus I begin bagi 2. Top down split merge A I begin, I middle B. Top down split merge I A I middle I N dan B. Lalu top down merge B I begin, I middle I N A. Nah, lalu di sini ada void-nya lagi, yaitu untuk void top down merge yang A array kosong, I begin, I middle, I N, B array kosong. Lalu di sini I kurang I begin, J kurang I middle. Lalu yang for ini untuk perulangan, yaitu K sama dengan I begin titik koma K kurang dari I N, lalu K plus plus. K plus plus itu berarti dia akan melakukan pengurutan untuk menambah satu yang K ini untuk variabel K. Lalu if ini pengkondisiannya, if else-nya ini adalah pengkondisiannya yang untuk I kurang dari I middle, NN, J lebih dari sama dengan IN, AI kurang dari sama dengan AJ. Lalu BK kurang AI. Maka sini I sama dengan I plus 1. Nah, lalu else ini maka BK ini sama BK kurang AJ. Maka J sama dengan J plus 1. Nah, lalu di sini untuk penutupnya. Untuk menutup kondisinya, perulangannya, dan juga untuk void-nya. Nah, di sini ada kompleksitas algoritma merge sort yang best case, yaitu kasus terbaik best case untuk metode ini dijumpai pada kondisi di mana elemen memiliki nilai terbesar yang lebih kecil dibandingkan dengan seluruh nilai pada elemen yang lain. Sebagaimana sebagai berikut. Di sini ada merge dan di sini ada division. Nah, di sini adalah angkanya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini dipisah juga antara A, D, E, F, G. Di sini angka 1 dengan 2-nya dipisah lagi menjadi dua bagian, 3, 4 jadi dua bagian, 5 dan 7 jadi dua bagian, dan 8 dan 9 dibagi menjadi dua bagian. Di sini angka 1 dan angka 2 kita urutkan. Angka 1 tetap urut, angka 2 tetap, angka 3 tetap, 4, 5, 7, 8, 9. Ini sudah urut semua. Kenapa sudah urut semua? Karena dari perbandingan dua angka ini, angka yang paling kecil sudah terletak di angka yang di depannya gitu. Nah, jadi digabungkan lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Diturunkan lagi. Nah, di sini sudah urut semua angka yang merah ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Di sini ada kompleksitas terburuknya. Kompleksitas algoritma merge sort yang kasus terburuknya ya, yaitu terjadi bila selama pemanggilan fungsi recursive merge
nilai terbesar dari setiap elemen terletak di larik yang berbeda. Hal ini memaksa fungsi merge untuk melakukan pengurutan secara berpindah-pindah antar larik, sebagaimana digambarkan sebagai berikut. Di sini ada waktu kompleksitas merge sort-nya, ya. Di sini udah ada void merge sort, vektor in, ka, in left, in right. Nah, di sini if left kurang dari right, maka in center sama dengan left plus right bagi 2, merge sort A left center, merge sort A center plus 1 right, merge A left center plus 1 right. Nah, di sini ini yang di tanda panah ini adalah Tn bagi 2. Nah, ini terdapat 2 rekursif merge sort, kompleksitas waktunya yaitu Tn bagi 2. Lalu ini yang paling bawah ini itu adalah On bagi 2 plus N bagi 2 sama dengan N. Nah, proses merge ini memerlukan waktu On untuk menggabungkan hasil dari merge sort rekursif. Nah, maka ini adalah hasilnya yaitu Tn sama dengan 2 Tn bagi 2 plus On. Nah, di sini N lebih dari 1. Di sini T1 sama dengan O1, berarti N sama dengan 1. Nah, ini adalah contohnya yang tadi. Nah, maka kompleksitas pada kondisi worst case adalah O N log N. Ini contohnya ada angka 4, 5, 2, 9, 8, 1, 7, 3. Lalu kita bandingkan lagi dari angka 4, 5, ini sudah urut, yang paling kecil di depan, 2, 9 sudah, 8 dengan 1 ditukar jadi 1, 8, karena angka yang kecil ditaruh depan. Dan 7, 3, 3-nya taruh depan jadi 3, 7. Nah, di sini kita turunkan lagi menjadi 2 bagian, yaitu 2, 4, 5, 9 dengan 1, 3, 7, 8. Diurutkan lagi dari yang kecil hingga terbesar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Seperti itu. Nah, jadi urutannya dia dari kanan ke kiri, karena dari kecil terbesar. Nah, ini adalah kompleksitas algoritma merge sort average case-nya. Pada skenario ini hanya N bagi 2 perbandingan dari elemen yang diperlukan, menggunakan proses perhitungan yang sama sebagaimana dalam kasus terburuk diperoleh Tn sama dengan 2 Tn bagi 2 plus N bagi 2. Tn sama dengan 2 IT N bagi 2I plus IN bagi 2. Lalu Tn sama dengan N kali 0 plus N bagi 2 log N. Dengan kata lain diperoleh juga kompleksitas yang sama, yaitu On log N. Nah, sekian mungkin penjelasan saya pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.